Hai, salam sehat, baik. Saya atas nama Yusuf Sardin, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan terkait dengan pandangan saya terkait aborsi. Jadi pandangan saya terhadap aborsi adalah bahwa ini adalah isu yang sangat kompleks dan sensitif, yang melibatkan berbagai perspektif moral, etika, agama, dan hukum. Jadi dari sudut pandangan saya, bahwa memahami bahwa wanita itu memiliki hak untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri dan membuat keputusan yang terbaik jadi untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Jadi kebebasan reproduksi adalah bagian yang penting dari hak asasi manusia, dan akses ke aborsi yang aman dan legal. Jadi penting untuk melindungi kesehatan wanita. Dan saya juga menghargai bahwa banyak orang yang percaya bahwa janin memiliki hak untuk hidup sejak konsepsi. Jadi mereka melihat bahwa aborsi ini sebagai tindakan yang mengakhiri kehidupan yang tidak bersalah dan menekankan pentingnya melindungi kehidupan janin. Saya juga percaya bahwa setiap kasus aborsi harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jadi dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, jadi termasuk kesehatan fisik dan mental ibu, kondisi kehamilan dan situasi sosial ekonomi. Saya juga percaya bahwa dialog yang terburuk dan empati sangat penting untuk menemukan solusi yang menghormati hak dan martabat semua pihak yang terlibat. Jadi menurut saya, jadi aborsi ini perlu kita pertimbangkan bahwa aborsi ini menurut saya itu tindakan yang tidak baik. Jadi pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan terkait pandangan saya dengan hukuman mati yang ada di Indonesia ini. Jadi seperti hukuman mati di Indonesia ini adalah topik yang sangat kontroversial dan memicu berbagai pandangan dari berbagai pihak. Tapi di sini saya akan berargumen terkait dengan hukuman mati yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya pribadi bahwa hukuman mati ini adalah hukuman yang paling tepat untuk pihak-pihak atau berlaku kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi hukuman mati ini sebenarnya untuk memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindakan kriminal. Jadi dengan adanya hukuman mati ini, jadi saya rasa orang-orang yang melakukan tindakan kriminal di Indonesia akan semakin berkurang atau mereka takut dengan adanya hukuman mati ini. Jadi saya rasa atau pandangan saya terkait hukuman mati ini, jadi ini adalah upaya yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi hukuman mati ini harus terus diadakan. Jadi supaya bagi orang-orang yang melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu mereka takut, sehingga di Indonesia ini tidak ada lagi yang melakukan tindakan kriminal. Jadi itu
pandangan saya terkait hukuman mati yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang kita lihat bahwa di Indonesia ini sering terjadinya yang namanya baku bunuh, atau di kota-kota itu sering terjadinya begal. Seperti yang kita lihat bahwa di Indonesia ini sering terjadinya yang namanya baku bunuh. Jadi karena hukuman mati ini mungkin dalam pemerintahan presiden sebelumnya, jadi hukuman mati ini tidak diterapkan. Tapi menurut saya hukuman mati ini perlu diadakan karena melihat dengan realita yang ada di Indonesia ini bahwa sering terjadinya baku bunuh. Jadi karena mereka sadar bahwa aturan di Indonesia ini tidak berlaku. Jadi menurut saya, jadi aturan-aturan seperti ini harus diterapkan supaya ada efek jerah terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Menurut saya, jadi kedepannya hukuman mati ini harus terus diadakan. Jadi pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan terkait dengan euthanasia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa euthanasia itu adalah topik yang sangat kompleks dan kontroversial dengan berbagai pandangan yang berbeda tergantung pada perspektif moral. Jadi etika, agama, dan hukum. Jadi pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa pandangan umum terkait euthanasia. Jadi yang pertama itu pro euthanasia. Jadi dalam pro euthanasia ini, jadi yang pertama itu hak untuk mengakhiri penderitaan. Jadi dalam hak ini, jadi pendukung euthanasia itu berpendapat bahwa individu yang menderita penyakit terminal atau kondisi yang menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan harus memiliki hak untuk memilih kematian yang bermartabat. Jadi mereka ini menekankan pentingnya untuk otonomi pribadi dan hak untuk mengakhiri penderitaan. Lalu yang kedua, kualitas hidup. Jadi beberapa orang percaya bahwa kualitas hidup itu lebih penting daripada penjagaannya. Jadi jika seseorang mengalami penderitaan yang luar biasa dan tidak ada harapan untuk pemulihan atau euthanasia, jadi dianggap sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan tersebut dengan cara yang manusiawi. Baik, sekian dan terima kasih.